Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun maratibun jinni idza dzukirul jinnu khalisan qalu jinniyun wa in kana mimman yaskunu ma'an nas qalu amir wal jam'u iman wa in kana mimman ya'ridu li subyan qalu arwah wa in khabbasa wa ta'azzama ishtadda dararuhu fa huwa syaitan fa in qawiya amruhu qalu ifrit. Ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwaku aku samudra beruntung laku menuju datang Gusti dengan amur bodu mati manulane Gusti Yang saya hormati Bapak Ibu Bapak Ibu keluarga dan segenap keluarga besar Haji Syahir. Yang saya hormati juga Bapak RW atau Bapak Ustaz RW Udin. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Kiai Ubaid Badruddin, maka Allah Ta'ala ilmu hayati wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati juga guru kita yaitu Bapak Ustaz Madinah dan Bapak Ustaz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah ta'zim saya kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sekiranya nikmat Allah Ta'ala itu kalau kita mau menghitungnya maka tidak akan bisa kita menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi nikmat Allah ini sangat banyak ya. Ya kalau kita mau hitung nggak bisa kita hitung, apalagi kalau mau kita bayar, bagaimana bayarnya? Terlebih lagi ini rasa syukur saya kepada Bapak Ustaz RT atau Abdul Jabar ya, guru saya pribadi, ini pribadi, jadi bukan curhat, ini mah bukan curhat, bukan ya. Jadi ini ceritanya saya bisa kenal yang namanya alif bata sampai ya, garis fathah, kasroh, domah, sukun dan sebagainya itu dari beliau. Pertama kali saya belajar yang namanya mengenal huruf Arab itu dari Bapak almarhum Bapak Abdul Jabar. Maaf ini ya, jadi sedih-sedih dikit ya, nggak apa-apa. Cuma sedihnya ketawa, karena sedihnya sedih seneng, bukan sedih susah. Ini mah sedihnya sedih seneng, yang gembira luar biasa. Akhirnya sekarang bisa kebaca datu bahasa apa ini, barisnya aja nggak ada, jadi bisa kebaca gara-gara berkat jasa beliau, yaitu guru kita Bapak Abdul Jabar. Bisa kebaca yang gak ada barisnya, sedikit-sedikit kebaca, diartiin sedikit-sedikit terus dipahami. Mudah-mudahan juga bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam hadis, iza ma tabnu adam in foto'a amalu illa min salati
yantafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila mati anak Adam, manusia secara keseluruhan, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang manfaat. 3. Anak yang sholih yang selalu mendoakannya. Kalau kita lihat sedekah jariah Bapak Abdul Jabbar bin Haji Wahid Syekhuna atau guru kita bersama, kalau kita lihat itu sedekah jariahnya sangat banyak sekali, lebih-lebih sedekah ilmu. Kita semua bisa kenal yang namanya alif batasa sampai ya dari beliau. Khusus saya pribadi, saya ingat itu ya, waktu itu beliau ngajarin alif fathah ba fathah ba ya fathah ya, terus ada tuh kan di ujungnya wawu fathah wa alif lam sin sada fathah sa lam alif fathah la mim domamu wasalamu. Itu dibimbing, itu kita diajarin. Lanjut juz amma dari Fatihah Anas terus. Nah yang inget banget saya waktu itu diajarin, kalau nggak salah emang anak-anaknya kan pada bantuin nih, termasuk Bang Ajir, Bang Ajin tuh pada bantuin. Nah saya baca cerita itu, kalau nggak sama Bang Ajir atau Bang Ajin loh, ceritanya bacanya baca wal adiyat, itu nyebut inna robbahum bihim yauma idilah khabis. Susah banget ini lidah. Terus kayak itu Bang Ajir atau Bang Acin, pokoknya itu antara dua dah, saya lupa inget. Iya lupa inget, pokoknya antara dua tuh, nggak Bang Acin, Bang Ajir. Itu diulang-ulang, saya ngucapin lagi nggak bisa lagi, diulangin lagi sama dia, ngucap lagi nggak bisa lagi, terus dibimbing. Begitupun Bapak Abdul Jabbar ngajarin saya begitu, nggak pernah bosen. Padahal manakalnya kayak 4 tahun bercanda mulu kalau ngaji. Masya Allah. Nah itu sedekah jariah ya, mengalir terus ya sedekah jariah. Itu lapangan voli itu di belakang kita tuh masuk tuh sedekah jariah. Kan manfaat buat olahraga, orang jadi pada sehat. Jembatan tuh yang di dekat musola. Wah dulu masih ingat banget itu kalau berjembat di situ jeblos. Iya, karena mah enak banget jalannya, rata, motor mobil bisa masuk. Jadi sedekah jariah. Maka lebih lagi ilmu, sedekah ilmu. Terus yang kedua yaitu au ilmin yuntafa'u bi. Ya udah jelas deh, itu mah tadi udah disebutin, ilmu yang bermanfaat. Wah ilmunya pokoknya manfaat banget dah sampai sekarang. Terus berjalan terus awaladin sholihin. Nah ini walad, anak. Nah anak di sini bukan hanya anak kandung, tapi anaknya anak murid juga, anak yang pernah diajarin terus ngalir. Kan walad bukan ibnin, kecuali au ibnin kalau bahasanya begitu tuh baru anak kandung. Ini mau walad, au waladin sholihin. Soalnya semua guru itu kalau ditanya ini siapa, anak saya, begitu pasti jawabnya. Saya Kuna, Bapak Abdul Jabbar selalu begitu, anak saya. Bapak Marjun, Almarhum, Abi Wahab begitu juga ngomongnya anak saya. Jadi Cipedung sana, saya Kuna, Kang Haji Muayyad juga begitu. Ini siapa, Kang Haji, anak. Selalu ngomongnya begitu, anak. Jadi walad, au waladin sholihin yad'ulah, itu anak yang soleh yang selalu mendoakannya, terus ngalir terus, nggak pernah putus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini sedikit ada di kita Fadhul Alam berhubung. Memang setiap malam Selasa kita ini kegiatan bacain kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu kitab yang isinya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang fardu ain. Jadi ada 3 ilmu nih yang fardu ain: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kalau guru mah pernah jelasin begini, ilmu tauhid itu seperti rumah, ilmu fikih seperti perabot rumah,
gitu. Isinya tuh biar rumah jangan kosong belum. Nah, ilmu tasawuf itu pembersihnya, biar jangan bulukan, jangan cepat rusak, terus juga jadi sehat penghuninya kalau dibersihin mah. Ya coba dah kalau misal rumah cakep banget ya, mentereng, terbuat itu dari emas lagi. Ya elah loh. Ada itu. Ada loh kayak masjid kubah emas. Kubahnya doang. Itu rumah mentereng, isinya nggak ada, tapi dari emas itu rumah cakep banget, isinya nggak ada, kosong belum. Pantas nggak kira-kira itu rumah? Kan nggak pantas. Ditambah lagi kagak dibersihin lagi, udah debu di mana-mana. Atau juga rumahnya ada cakep, isinya juga banyak, cakep-cakep, ada tempat tidur, ada lemari, ada bangku, ada akuarium isinya ikan lohang. Kan cakep banget ya. Kagak pernah dibersihin tapinya. Iya, udah debu pada masuk kemana-mana, nyamuk dulu gitu. Kan. Iya, habis dah gue nyamuk. Coba itu, makanya penting pembersih. Nah, ini 3 ilmu itu diibaratin seperti itu. Ilmu akhlak itu pembersihnya, membersih hati kita jadi bersih. Dah, jangan banyak-banyak. Segitu aja. Ya. Soalnya baru pilek-pilek dikit ini. Nah, ini langsung ke sini aja ya, singkat. Nah, ini dalam kitab Fathul Alam katanya faidatun. Nah, faidatun ini kalau bahasa kita mah catatan penting. Catatan penting. Makanya digaris bawahi lah tuh. Kalau catatan penting biasanya digaris bawahi. Iya, yang isinya duit itu biasanya garis bawahi tuh, diingetin tuh. Catatan penting soalnya. Maratibul jinni, yaitu isinya tentang menjelaskan martabat atau kedudukan atau posisi-posisi jin. Aduh, lagi ngomongin jin. jadi kesini sih. Ya mulai bahas ini lagi bahasan ini ya. Kalau tadi mah intermezzo aja, tadi mah bukannya nasihat, bukan ngajarin saya ini ya. Nah, ini dikatakan idza dzukirul jinnu khalison qalu jinniyun. Apabila dikatakan jin yang murni, jadi misalkan ada orang ngomong jin murni, ada jin murni. Nah, kalau jin murni itu mereka nih para ulama mengatakannya jin. Itu kalau jin murni jin, atau juga ada yang nyebut jin jan atau jin aljan, jin jun, terjini jini lagi. Emang nyambung semua itu, jini jini, bisa jadi ngambil dari sini. Jininya jin, maksudnya bangsa jin, atau jin jan, jin jun, bangsa jin juga itu. Jadi jin murni maksudnya, jin murni. Jadi jin yang murni itu ya sebenarnya sama kayak kita, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, sama. Nah, kalau fa'in kana miman yaskunu ma'anas qalu amir. Nah, kalau misalkan ada bangsa jin yang diemnya sama manusia, kayak misalkan di rumah dia ngikut beda di rumah kita nih. Iya, rumah lu ada jin ini ya kan gitu tuh kadang-kadang tuh. Nah itu disebutnya tuh qalu amir, namanya amir. Jadi kedudukannya itu amir tuh jin yang diem di rumah. Iya, kadang-kadang tuh dia usil aja tuh iseng. Wah, nggak ada yang mandi, nggak ada yang apa, tetap kacak. Aduh, apa ini jin? Kagak taunya kerannya lupa ditutup. udah nyangkanya jin aja, iya keran belum ditutup. Kebanyakan luka sih ya. Iya. Udah di cakra itu katanya ada meja sama bangku, ada yang jalan dewek gitu. Ada yang dorong-dorong, ya rupanya kali itu jin yang ngeliatin kali itu meja digeser-geser. Dia pengen rupanya geser-geser meja sama bangku. Nah itu amir namanya tuh, jin amir. Kalau tadi jin nih yang ibadah ke Allah, taat nggak usil itu mah.
Nah selanjutnya wa in kana miman ya'ridu li subyan qalu arwah. Nah jika jinnya itu suka nampakin, suka ngasih lihat kepada anak kecil. Nah ini dia nih jin-jin yang ya usil juga masih pakai nampakin wujud segala ya, nyerupain ini nyerupain itu, ngadain anak kecil ya tuh bocah jadi nangis be kalau malam. Tuh itu dia nih namanya arwah. Makanya boleh jadi orang tua kita kadang-kadang jangan main ke sono, ada arwah kamu, ada arwah si bulan. Itu maksudnya arwah itu jin kan ya, jin yang menyerupai si bulan begitu, bukannya lagi ruh ini mah. Jadi arwah ini maksudnya adalah jin, bukan ruh. Kan ruh ada ruh ya, ruh kita, ruh manusia, ada ruh malaikat ya, malaikat ruh juga, ruhul amin, malaikat Jibril gelarnya ruhul amin, ruh. Allah Ta'ala ruhul kursi ya, ruhul kudus. Dah yang situ. Jadi jin ada yang namanya arwah. Iya. Jangan ntar kedalaman bingung sendiri soalnya. Ntar urusan kita nih soalnya kalau misalkan kita nanya mulu kemalaman pulangnya. Ya siap aja sih sebenarnya, siap menampung pertanyaan, cuma jawabnya nanti gitu kata-kata. Jadi PR. Jadi arwah ya dia namanya, jin yang suka nampak-nampakin. Ya niru macan, dia jadi macan, itu arwah namanya. Arwah apa misalnya? Waduh, arwah itu tuh dia mah emang dulunya hidupnya punya ilmu berubah jadi harimau. Waduh, arwah dia itu arwah. Maksudnya adalah jin yang menyerupai dia gitu. Itu aja udah, menyerupai macan. Dan mengakulah si jin itu si bin bulan itu dalam rangka mengecohkan atau ngadu-ngadu, ngobok-ngobok akidah kita semua biar pada kacau nih akidah kita. Memang jin kerjaannya tuh jin-jin yang itu yang bukan jin murni, bukan. Itu namanya arwah. Upain khabisa wa ta'azzama istadda dororuhu fahuwa syaiton. Nah kalau nih ada jin yang jahat, kerjaannya bisik-bisikin manusia jadi berbuat jahat. Ini paling bahaya nih, istadda dororuhu, jadi bahaya banget. Jin yang paling bahaya banget buat manusia, bukan berarti bahaya nih kita dimakan sama dia, bukan. Iya, karena bahayanya ini bisa membuat kita celaka kalau sampai terbujuk sama bisikan-bisikannya. Pintar dia masuknya ke kita lewat darah. Apa yang kita makan nih, apa yang makannya gak baca bismillah. Iya, masuk lewat makanan itu. Iya, makanan kan jadi darah ya. Ngalir terus ngalir, berhenti di terminal. Mana terminalnya? Hati. Iya, terminal darah kan hati. Masuk lah tuh dia, emang dia tujuan dia menusuk ke hati, berhasil dia masuk ke hati, ngasih bisik-bisikan dah tuh. Kalau misalkan ente rasanya kalau ngaji terus nanti kagak beres tuh. Keluarga tuh, keluarga wah marah-marah dah pokoknya. Iya kalau ente ngaji dulu, kan ngasih bisikan yang gitu tuh. Ya terus beda kagak ngaji jadinya. Bukan jadi repot kalau begitu. Aduh, biarin lah bari bercanda ya, bari bercanda. Mudah-mudahan bisa ke hati, bisa ke paham dan bisa diamalin. Amin. Ambil yang bagusnya aja. Ya, yang jeleknya mau buang, lemparin. Itu namanya syaiton ya, yang jahat. Terus dia mah juga bisa, dia hampir sama arwah. Jin yang namanya arwah hampir sama, tapi lebih jahat lagi, dia lebih bahaya lagi karena bisa menelusup ke hati kita lewat aliran darah yang masuknya lewat makanan. Makanya kalau makan minum ya usahain dah baca bismillah, jangan sampai lupa, minimal bismillah begitu, minimal. Apalagi tambahin lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Makan dah tuh. Iya, paman. Ya udah bismillah ini berarti ya.
Iya. Lapar ya. Iya ya. Kita singkat-singkat aja dah. Bismillah. Yang penting ingat ke Allah Taala. Ya paling kagak walaupun Bismillah kagak ucap di mulut, diucap di hati. Gitu. Ya alhamdulillah ini makanan enak amat ini ya. Mana kagak beli saya. Ya kan ingat Allah, ingat Allah. Iya. Syukur kita bersyukur. Fa'in huya nih selanjutnya fa'in qawiya amruhu qalu ifrit. Jin yang kuat, jin yang bisa apa baik dah nih jin. Kalau di zaman Nabi Sulaiman mah itu ada jin sampai begini. Wahai tuan rajaku Sulaiman, kalau kamu menghendaki, saya bisa saja memindahkan kerajaan Ratu Balkis sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk Tuan. Oh, benar kayak begitu. Sekejap pun pindahin. Bisa ya. Bisa baik. Nah, itu dia tuh Ifrit namanya. Nah, Ifrit ini makanya nih Ifrit emang dari zaman dulu bisa disuruh, bisa dijadiin khodam. Makanya khodam tuh kalau pada ngomongin khodam baik itu Ifrit tuh. Yo, ya Ifrit khodamnya. Kita pakai khodam ya. Wah, pakai Ifrit berarti dia gitu. Gitu. Khodam kan nanti pembantu yang bantuin. Kalau makan mah kalau pakai khodam Ifrit ya kayak bagian kita habis sama dia. Lenyap langsung sebelum kita makan. Setelah itu kerajaan Ratu Balkis saya bisa dipindahin dan sekejap ya. Apalagi nasi ya. Iya, apalagi nasi habis. Ya, dia tuh kerjaannya tuh nipu, bikin tipu daya terus ke manusia. Ngasih info. Besok angka togel, togel. Jauh amat ya. Iya dulu kata zaman dulu kan ada orang tuh suka main gitu-gituan, dan ngimpo dah tuh ngimpo, kita tahu dah tuh angka yang keluar berapa, dikasih tahu lah tuh sama dia, tuh Ifrit tuh, Ifrit, pokoknya kerjaan Ifrit. Terus yang itu lagi. Aduh rasanya nih ente nih kalau begini aja nih ke depan kayaknya nih bakalan begini peramal. Nah, itu peramal itu minta dikasih taunya sama Ifrit. Khodam Ifrit. Faidatun, nah ini ada faidah lagi. Iblis la'anahullahu minal jinni illa anna Allah ta'ala la'anahu wa taradahu min rahmati. Jadi iblis juga bangsa jin yang dulunya sangat dimuliakan atau mulia, bahkan derajatnya lebih mulia daripada makhluk yang lain, sampai malaikat aja kasarnya makalah gitu kemuliaannya sama iblis nih. Cuman gara-gara ini iblis disuruh sujud sama Allah Ta'ala, sujud kepada Nabi Adam, ini iblis yang merasa dirinya mulia, ya lo kan baik gue sujud sama orang baru kemarin, sama bocah baru kemarin. Udah gitu dia mau ciptain dari tanah lagi, itu malah dari api gitu. Nggak mau tuh dia, nggak maunya dia lantaran karena sombong. Langsung jadi dihinakan oleh Allah Ta'ala. Makanya di sini juga bahasanya laknatullah alaih. Makanya kalau ada orang udah ngomong iblis, langsung aja nyebut laknatullah alaih. Begitu. Dianjurin ya, disuruh sumpahin gitu ibaratnya, doain jangan supaya Allah terus ngelaknat tuh sama iblis begitu. Iblis laknatullah alaih itu jadinya. Nah, iblis terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Dilaknat sama Allah wa taradahu min rahmatihi. Jadi Allah Ta'ala melaknat iblis dan menghalau dari rahmatnya, diputusin itu nggak dapat rahmat. Wa iblis muntazirun ila yaumil qiyamah. Nah, iblis ini menunggu sampai kepada hari kiamat. Maksudnya adalah iblis ini nggak bakalan mati. Nggak mati dia mah, nanti matinya hari kiamat gitu. Terus baik hidup terus. Wa mahkumun alaih, dan dihukumi atas iblis bil adab
Jadi ditungguin sama hukuman, yaitu azabil alim, dengan azab yang sangat pedih. Wahwa waman yatba'u waswasahu min bani adam yadkhulunal jahim yaumal qiyamah. Nah, iblis atau bangsa jin dan orang-orang yang mengikuti iblis atau mengikuti jin jahat itu tadi, ya berupa syaitan, iblis, segala macam dah tuh. Min bani adam, daripada anak manusia atau anak Adam, manusia secara keseluruhan yang ngikutin dia tuh, ya ada khulunal jahim yaumal qiyamah, maka mereka semua masuk ke neraka jahanam setelah hari kiamat nanti. Nauzubillahi wal jinnu ya'isuna ma'ana alal ardi wa hum yarawnana wala narahum. Nah, iya, jin hidup bersama kita di bumi ini, ada terus nih jin, kayak selama nih belum kiamat mah terus dia ada dampingin kita terus gitu, ngikut kita baedah gitu, pengen kayak dia, pengen jadi manusia kali ya. Iya pengen makan bol. Emang nggak apa sih, salahin bae sih. Kata iblis, gue memang udah dilaknat sama Allah Ta'ala, udah apa jadi salahin mulu. Kan bisa aja begitu, kesianan dia. Udah, yang penting mah jangan diikutin dah, yang penting mah. Iya. Yang penting jangan diikutin. Hidup terus bersama kita di bumi ini. Wahum ya raunana, mereka nih bangsa jin melihat kita semua, wala narohum, tapi kita tidak melihat mereka. Nah, selanjutnya asuhubu wa kutubul munazzalatu arba'atun minkum tudin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi biha kalamul hakamil alimi wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan pembahasan kita malam. Inilah kitab yang kami pelajari setiap malam Selasa. Salah dari Aqidatul Awam. Kalau Aqidatul Awam mungkin kalau orang yang ngaji dulu di Rawi itu ada terserah apa namanya. Ada Bismillah.